Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Afni dari jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Teknik Mesin, akan mempresentasikan tugas mekanika fluida. Materi pertama yaitu analisis momentum aliran fluida. Momentum suatu sistem tepat konstan ketika gaya total yang bekerja padanya adalah nol, dan dengan demikian momentum sistem tersebut kekal. Ini dikenal sebagai prinsip kekekalan momentum. Prinsip ini telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna ketika menganalisis tumbukan. Momentum diturunkan dari hukum Newton 2, persamaan momentum linear. Linear hasil kali massa dan kecepatan, angular atau sudut untuk benda yang bergerak melingkar. Prinsip momentum yang pertama, momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Yang kedua, prinsip ini berguna untuk menganalisis tumbukan dan ledakan. Contoh soal, jelaskan macam-macam aliran fluida. Macam-macam aliran fluida dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aliran laminar. Aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan lamina dengan suatu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran lamina ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antar lapisan, sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton. Yang kedua, aliran turbulen. Aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta putaran partikel antara lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari suatu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Yang ketiga, aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Materi ke-10, aliran dalam pipa. Aliran fluida di dalam pipa pada kenyataannya mengalami penurunan tekanan seiring dengan panjang pipa yang dilalui fluida tersebut. Menurut teori dalam mekanika fluida, hal ini disebabkan karena fluida yang mengalir memiliki viskositas. Viskositas ini menyebabkan timbulnya gaya geser yang sifatnya menghambat. Untuk melawan gaya geser tersebut diperlukan energi, sehingga mengakibatkan adanya energi yang hilang pada aliran fluida. Jenis-jenis aliran dalam pipa. Yang pertama, aliran laminar. Pada aliran laminar, gaya viskos atau gesek yang relatif besar mempengaruhi kecepatan aliran, sehingga semakin mendekati dinding pipa semakin rendah kecepatannya. Yang kedua, aliran turbulen. Pada aliran turbulen, gaya momentum aliran lebih besar dibandingkan gaya gesekan dan pengaruh dari dinding pipa menjadi kecil. Karenanya aliran turbulen memberikan profil kecepatan yang lebih seragam dibandingkan aliran laminar, walaupun pada lapisan fluida dekat dinding pipa tetap laminar. Contoh soal, itulah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm apabila mengalir dengan kecepatan 2 m per d. Koefisien gesekan V sama dengan 0,02. Jawabannya, panjang pipa 1500 cm, diameter pipa 20 cm, sama dengan 0,2 m, kecepatan aliran 2 m per d, koefisien gesekan 0,02. Kehilangan tenaga dihitung dengan rumus berikut. HF sama dengan FL V kuadrat per D 2G sama dengan 0,02 dikali 1500 per 0,2 dikali 2 pangkat 2 per 2 dikali 9,81, hasilnya 30,58 M. Materi ke-11, aliran di dalam saluran terbuka. Pada aliran terbuka, kombinasi antara perubahan setiap parameter saluran akan mempengaruhi kecepatan yang terjadi. Di sisi lain, perubahan kecepatan tersebut akan menentukan keadaan dan sifat aliran. Hal inilah yang ingin diketahui untuk menentukan pengaruh ketinggian terhadap kecepatan yang terjadi. Aliran zat cair dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, aliran viskos dan invisit, fungsi viskositas. Yang kedua, aliran kompresibel dan inkompresibel, fungsi tekanan dan rapat massa. Yang ketiga, aliran laminar dan turbulen, fungsi bilangan Reynolds. Yang keempat, aliran subkritis, kritis dan superkritis, fungsi bilangan Freud. Yang kelima, aliran mantap dan tak mantap, fungsi waktu. Yang keenam, aliran seragam dan tak seragam, fungsi ruang atau jarak. Yang ketujuh, aliran 1, 2 dan 3 dimensi. Yang kedelapan, aliran rotasi dan tak rotasi. Contoh soal, saluran segi 4 dengan lebar B sama dengan 6 meter dan kedalaman air Y sama dengan 2 meter.
kemiringan dasar saluran 0,001 dan koefisien CZ sama dengan 50. Hitunglah debit aliran. Jawabannya S adalah slope energi dengan S sama dengan HF per L, di mana HF adalah energi head loss dan L adalah panjang saluran. Untuk aliran uniform steady, slope energi sama dengan slope permukaan air sama dengan slope dasar saluran. Luas penampang A sama dengan B dikali Y, 6 dikali 2 sama dengan 12 M per M2. Keliling basah P sama dengan B ditambah Y sama dengan 6 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 10. Jari-jari hidrolis R sama dengan A per P sama dengan 12 per 10 sama dengan 1,2 M. Debit aliran Q sama dengan A dikali V sama dengan A dikali C dikali dalam kurung R per R dikali S 0,5 sama dengan 12 dikali 50 dikali 1,2 dikali 0,001. Hasilnya 20,785 m kubik per det. Materi ke-12, drag dan lift. Ketika suatu benda apapun bergerak melalui sebuah fluida, suatu interaksi antara benda dengan fluida melalui tekanan dan tegangan geser di mana gaya resultan dalam arah yang sama dengan kecepatan hulu disebut sebagai drag atau gaya seret. Dan juga apabila gaya resultan yang bergerak lurus terhadap arah kecepatan hulu disebut sebagai lift atau gaya angkat. Drag merupakan suatu gaya neto dalam arah aliran karena tekanan dan gaya geser pada permukaan benda. Drag pada sebuah benda umumnya merupakan hasil dari eksperimen yang banyak sekali dilakukan dengan terowongan angin, air tangki towing, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk mengukur drag model yang diskala. Lift. Setiap benda yang bergerak melalui suatu fluida akan mengalami gaya neto dan fluida yang pada benda. Yang kedua, untuk benda yang simetris, gaya ini akan terjadi dalam arah aliran bebas yaitu drag D. Untuk benda yang tidak simetris akan terdapat gaya normal terhadap aliran bebas yaitu lift L. Beberapa benda seperti airfoil dirancang untuk menghasilkan lift, namun lift pada mobil akan mengurangi gaya kontak ban mobil dengan tanah sehingga perancangan mobil berusaha mengurangi lift. Contoh soal, sebuah eksperimen pada high Reynolds number total drag force yang bekerja pada sebuah bola dengan diameter D sama dengan 12 cm dan 5,2 N. Pressure drag yang bekerja pada bola tersebut adalah 4,9 Newton. Hitunglah koefisien friction drag dari benda tersebut. Properties udara 1 atm dan 5 derajat Celcius. Jawaban properties udara pada 1 atm dan 50 C desti sama dengan 1,269 kg per m kubik. Koefisien drag bola untuk aliran turbulen CD sama dengan 0,2. Luas front area bola A sama dengan D2 per 4. Total drag force adalah penjumlahan pressure dan friction drag, sehingga friction drag dapat kita cari. FD friction sama dengan FD dikurang FD pressure sama dengan 5,2 dikurang 4,9 sama dengan 0,3. CD friction VD friction per VD dikali CD sama dengan 0,3 per 5,2 dikali 0,2. Materi ke-13 yaitu turbomasineri. Turbomasineri merupakan mesin yang berhubungan dengan transfer energi antara fluid termasuk liquid dan gas dan atau rotating shaft. Turbomasineri yang menyerap energi atau add energy dikategorikan sebagai pumps family, pump, kompresor, fan blower, dan yang melepaskan energi ekstrak energi dikategorikan turbin. Contoh soal, diketahui reservoir pembakaran mesin turbojet adalah 1227 C dan suhu rendahnya 327 Celcius. Untuk menghasilkan usaha sebesar J, diperlukan kalor pembakar sebesar J. Tentukan koefisien mesin Carnot ideal. Jawabannya T1 sama dengan 1227 OC sama dengan 1500 K. T2 327 OC sama dengan 600 K. W sama dengan 1,26 dikali 106 J. Q1 sama dengan 4,5 dikali 106 J sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%.
1 dikurang 600 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 60%, maka efisiensi ideal mesin tersebut adalah 60%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.